Di buku Menawa Dharma Sastra, buku 5, 109, di situ ditegaskan bahwa badan kita dibersihkan dengan air. Pikiran kita dibersihkan dengan semacam melukat, jiwa kita dibersihkan dengan kesucian atau perilaku, kecerdasan dibersihkan dengan ilmu pengetahuan. Ibu, Ade, Anda itu direstui leluhur ketika Anda menjadi seorang dharmika. Mereka merasa bahwa ada orang yang mau mendengarkan, ya, ada orang yang mau mendengarkan keluh kesah mereka yang selama ini tidak pernah berani, ya, mereka mengungkapkan semua itu. Kebaikan dari sesepuh saya orang Batak, Huta Galung. Jadi saya sudah diikhlaskan. Ayo jalan di tempatmu sekarang. Tetap kebaikan yang kita ajarkan dari Huta Galung, lanjutkan dan ditambah. Saya sangat bangga dan saya sangat terharu dan senang, ya, karena saya yang terlahir dari Hindu. Di sini banyak orang yang dharmika ini antusiasnya tinggi untuk mengikuti melukat ini. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Endang Siti Rohaya, umat dari salah satu dharmika yang ada di Pura Kertajaya, Tangerang. Pada hari ini melaksanakan melukat bersama para ibu-ibu dharmika, yang mana tujuan melukat ini adalah untuk pembersihan secara diskala dan skala, artinya di sini untuk membuang semua kotoran yang ada di diri kita. Di buku Menawa Dharma Sastra, buku 5, 109, di situ ditegaskan bahwa badan kita dibersihkan dengan air. Pikiran kita dibersihkan dengan semacam melukat, jiwa kita dibersihkan dengan kesucian atau perilaku, dan kecerdasan dibersihkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, dari dasar itu, maka hari ini kita para dharmika khususnya mengadakan pelukatan bersama di Pura Agung Kertajaya, Tangerang. Harapan kedepannya untuk ibu-ibu para dharmika semua, supaya lebih yakin dengan ajaran-ajaran Weda atau ajaran Hindu, supaya ibu-ibu dharmika ini senantiasa selalu di jalan dharma, apapun itu, walaupun seandainya nanti namanya orang kita tidak tahu, suami kita yang duluan, ibu-ibu, saya berharap dengan ibu-ibu dharmika ini tetap di jalan dharma. Kita mengajak Bu Tiwi untuk melukat ibu-ibu dharmika, salah satunya beliau pun seorang dharmika. Beliau mampu untuk memahami ataupun membaca apa sih yang ada di diri ibu-ibu semua. Makanya tadi ada ibu-ibu dharmika yang menangis terharu karena baru kali ini bisa melaksanakan melukat bersama. Jadi dengan rasa harunya dia menangis. Itu yang tadi dikatakan ibu-ibu dharmika yang salah satunya yang menangis itu. Intinya saya ikut melukat juga biar tahu prosesinya.
Ya pengennya sih biasalah, namanya seorang ibu pasti pengen keluarganya rukun, bahagia, tentram, sejahtera. Begitupun saya selalu kalau berdoa di sini di Purwakarta Jaya Tangerang itu untuk umat keseluruhan, umat Tangerang. Kita mohonkan juga untuk keselamatan, kesehatan, kesejahteraan. Karena itu semua kalau sudah didapatkan, umat kita akan sejahtera, mengaturkan bakti dengan tulus ikhlas. Itu yang. Terima kasih kepada Hindu Channel yang telah meliput acara ini. Mudah-mudahan Hindu Channel ini semakin maju untuk kedepannya. Kalau kita ada kegiatan, Hindu Channel jangan segan-segan ataupun selalu mengikuti program-program kita. Untuk kedepannya Hindu Channel juga maju, kita pun umat Dharmika istilahnya bisa dipublikasikan. Ya, terima kasih. Pada hari ini saya berada di Tangerang dalam rangka pembinaan kepada teman-teman Dharmika. Artinya para ibu, bapak yang memang mereka menjadi Hindu, di mana sebelum menjadi Hindu karena perkawinan, ya. Tidak beda dengan saya sebetulnya, Miko, ya, karena saya juga berawal dari non-Hindu, kemudian karena menikah saya menjadi Hindu. Nah, pada hari ini seperti yang Anda saksikan bahwa ada kurang lebih 40-50 orang ya mengikuti acara pembinaan ini. Diawali dengan persembahyangan bersama, kemudian kami juga melakukan acara melukat, yaitu sesudah acara persembahyangan tadi kami mencoba untuk membantu teman-teman di Tangerang ini, terutama para Dharmika, bisa merasakan satu sensasi di mana kalau melukat itu apa sih yang dirasakan, satu ya. Yang kedua, dari situ kami mencoba mengurai permasalahan-permasalahan mereka, ya, yang mungkin sederhana saja, misalnya masalah-masalah keluarga, kemudian anak-anaknya, kemudian apa sih yang bisa mereka lakukan sebagai Dharmika yang memang betul nggak sih cara saya berdoa, betul nggak sih cara saya menghaturkan sesuatu ketika saya ke pura atau ketika di rumah, sudahkah saya menjadi seorang Hindu yang baik, ya, sesuai harapan. Nah, hal-hal yang kecil sepele namun ini sangat berarti buat mereka, ya, karena ketidaktahuan mungkin mereka salah pun tidak tahu jadinya, gitu ya. Sehingga pada hari ini kita berdiskusi, kita berdialog, kemudian kita juga ada sesi konseling seputar rumah tangga, seputar karir untuk anak-anak mereka dan seterusnya. Sehingga harapan saya acara-acara seperti ini bisa membantu teman-teman Dharmika, terutama ibu-ibu muda untuk tidak ragu, ya, bahwa ketika mereka memutuskan mengikuti keyakinan pasangannya, mereka tidak ragu untuk menjalankannya dan tahu apa yang harus dilakukan. Tujuan intinya adalah seperti itu yang kita lakukan. Jadi mengapa sih ada yang menangis, banyak yang menangis gitu ya. Saya kira karena rasa haru aja. Ketika saya menyampaikan misalnya, Ibu, Ade, Anda itu direstui leluhur ketika Anda menjadi seorang Dharmika. Itu salah satunya. Ya, bahwa selama ini dia nggak yakin apakah pilihan saya benar.
Itu saja salah satunya. Nah kemudian ketika mereka merasa bahwa ada orang yang mau mendengarkan, ya, ada orang yang mau mendengarkan keluh kesah mereka yang selama ini tidak pernah berani ya mereka mengungkapkan semua itu. Malu, kemudian takut ya, kemudian berasa nanti disalahkan. Nah ini kan satu dilematis buat mereka. Kalau saya bertanya kepada siapa, kalau saya mau mengadu kemana gitu ya. Karena ini pilihan yang sulit untuk para dharmika ketika beberapa tahun mereka menjalani kehidupan berumah tangga, masalah-masalah itu mulai muncul. Nama saya Juliana Hutagalung, asal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Hari ini saya ikut salah satunya acara dari Pura Kertajaya, melukat untuk dharmika. Dharmika itu adalah kembali ke rumah, atau bisa dikatakan terpanggil untuk ikut di agama yang sekarang, agama Hindu. Untuk ajaran, tetap di ajaran-ajaran kebaikan. Semuanya agama itu baik. Nah, di sini kita ikut melukat ini untuk membuka aura, membuka diri kita. Apa yang ada di hati kita dibantu sehingga kita lebih tahu apa kekurangan kita dan bagaimana langkah next ke depannya. Sebenarnya untuk melukat itu saya sudah berulang kali ya, karena melukat itu adalah penyucian diri. Berapa kali kita ikut melukat itu semuanya baik, mau sekali mau berkali-kali semua baik, dan saya tetap harus mengikuti dalam diri saya karena saya mau tahu sudah sejauh mana saya kebaikan-kebaikan saya selama ini. Kalau tidak dibukakan diri saya pada saat ini melukat untuk membuka diri, saya kan lebih lebih mengerti. Oh ya, saya harus begini. Oh ya, saya harus begini. Dan ini bisa saya share ke teman-teman yang peserta dharmika. Kegiatan-kegiatan selama ikut dharmika ini pada umumnya sih kita itu saling mengisi dalam ikut seminar agama Hindu, mendengarkan wacana untuk khusus dharmika, sehingga kita lebih paham apa sih yang kita ketahui lebih banyak tentang dharmika. Ternyata semuanya sama, simpel sekali. Jadi kita jangan melihat kekurangan di sekitar kita, tapi kita belajarlah memberi contoh apa itu kebaikan di agama hidup, di dharmika ini. Dan kita bawa juga ke dalam keluarga kita yang bukan sama dengan saya di agama Hindu sekarang. Bukan mengatakan yang sebelum-sebelumnya nggak baik, semua baik. Tapi lebih baik lagi karena kita sudah dibukakan pada saat ini di acara melukat diri ini. Ini loh, kurangnya di kamu ini. Sehingga kita lebih, oh ya, saya menerima dan saya perbaiki. Itu yang mungkin yang sisi-sisi positifnya di dharmika yang saya ikuti selama ini. Tadi kan saya ditanya sama yang membersihkan penyucian diri ini, nama siapa dan fokus. Ternyata yang menyucikan diri ini melihat saya dan dia baru tahu saya itu dari Sumatera, orang Batak. Sehingga
yang menyucikan diri saya ini, beliau ini mengatakan bahwa ibu sudah diberikan ulos secara orang Batak. Bahwa ulos yang memberikan ulos ini adalah nenek atau opung. Opung saya dari saya Huta Galung. Dia ada di sekitar kita. Dia memberikan ulos itu, kalau menurut orang Batak itu adalah doa. Doa memberikan jalanlah di jalanmu. Lanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kamu kerjakan. Kita memberikan doa dari sesepuhmu dari Huta Galung. Itulah tadi yang saya dapat. Sehingga saya berbangga, hanya itu yang saya dapat. Padahal saya hanya berserah, tidak meminta, saya hanya berserah. Apapun yang dilihat, yang menyucikan diri saya terima. Ternyata kebaikan dari sesepuh saya, orang Batak, Huta Galung. Jadi saya sudah diikhlaskan. Ayo jalan di tempatmu sekarang. Tetap kebaikan yang kita ajarkan dari Huta Galung, lanjutkan dan ditambah. Untuk kita yang sama-sama ikut di Dharmika, mari kita bersama. Bersama bisa. Artinya kita bisa berjalan tanpa hambatan. Untuk itu kita kumpul. Setiap ada acara-acara di pura, acara-acara seminar, acara persembahyangan, kita ikut di dalamnya. Jangan berkecil hati karena kita tidak bisa bertanding. Bukan itu yang nomor satu. Nomor satu itu adalah pikiran dan hati. Melihat orang itu, jangan lihat kekurangannya. Tapi lihatlah dia itu mau bersama dengan kita duduk. Mari kita saling berjabat tangan, jangan menyendiri. Begitu. Nama saya Nanda. Alasan saya ikut melukat pada hari ini itu karena saya ingin membersihkan diri saya. Yang pertama, yang kedua ingin mengikuti konsultasi agar saya mengetahui saya tuh harus apa sih atau solusi apa yang bisa saya dapatkan karena sesuatu yang membelenggu dalam diri saya. Itu dan kegiatan melukat pada hari ini saya sangat bangga karena banyak sekali diikuti oleh para dharmika. Saya sangat bangga dan saya sangat terharu dan senang ya karena saya yang terlahir dari Hindu. Di sini banyak orang yang dharmika ini antusiasnya tinggi untuk mengikuti melukat ini. Jadi itu sebuah motivasi untuk saya agar bisa terus mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, dan saya berharap kegiatan melukat ini dapat terus berlangsung tidak hanya di Tangerang saja, tapi bisa dilakukan di berbagai macam di berbagai daerah, baik itu di daerah yang kecil maupun yang daerah yang kota ya. Jadi biarin semuanya itu bisa merasakan melukat atau membersihkan diri. Setelah tadi dilakukan pengelukatan ya, yang diucapkan oleh Ibu Tiwi itu untuk saya pribadi ya, saya kasih tahu sedikit kalau diri saya ini harus terus lurus di jalannya, jangan sampai terpecah fokus sehingga saya bisa keluar dari rel atau dari jalan yang sudah seharusnya saya jalani. Terus perasaan saya setelah dilakukan lukat itu ada rasa deep yang kena di hati yang tidak bisa dijelaskan sih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun untuk masyarakat semua yang mengikuti melukat ini, masyarakat luas ini. Sekian, saya akhiri. Om Santi 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 Om.